Lumen nomor 11907, tanggal 12 Maret 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tanda Yunus. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 11 ayat 29. Yesus bersabda, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu ketika, banyak orang datang mengerumuni Yesus. Kepada mereka Yesus bersabda, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pulalah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Saudara-saudara terkasih, berbagai kebudayaan dunia di sepanjang masa mengenal istilah tanda, yaitu sesuatu yang menunjukkan suatu kejadian di masa mendatang. Tanda tersebut bisa sangat jelas, bisa pula sangat lemah. Ada tanda alamiah yang diciptakan alam, tetapi kebudayaan juga menciptakan tanda. Tidak semua manusia
bisa membaca tanda tersebut. Ada orang-orang tertentu yang dikaruniai membaca tanda tersebut. Untuk bisa membaca tanda tersebut, seseorang harus melakukan ritual seperti bertapa dan berpuasa. Pada masyarakat tradisional, tanda dan orang yang bisa membaca tanda itu dihormati, karena bisa menentukan apa yang akan terjadi pada masyarakat itu. Jika tanda itu benar-benar terjadi, masyarakat semakin menghormati pembaca tanda itu. Di dalam kitab suci, banyak perikop menceritakan adanya tanda mimpi Yusuf untuk membawa Yesus dan ibunya mengungsi ke Mesir. Nubuat para nabi, tiang awan, dan semak yang terbakar yang menandakan hadirnya Tuhan. Apakah dalam kehidupan beriman kita juga ditentukan oleh tanda? Apakah kita bisa membaca tanda iman itu? Tanda apakah yang semestinya kita imani? Saudara-saudara terkasih, mengapa Yesus menyampaikan tentang tanda Yunus? Yesus jengkel dengan orang-orang Israel yang sibuk mencari tanda. Orang Israel menanyakan terus-menerus tanda-tanda akan hadirnya Sang Mesias yang akan menyelamatkan mereka dari penjajahan dan perbudakan berbagai bangsa selama berabad-abad. Mereka ingin bebas. Pencarian tanda itu sia-sia, karena Yesus bersabda bahwa mereka hanya akan mendapatkan tanda Yunus. Memberikan berbagai tanda kepada orang Israel itu juga sia-sia, karena mereka tidak pernah paham tanda-tanda yang ada di sekitar mereka sehari-hari. Mereka mengira tanda-tanda itu sesuatu yang menghebohkan, yang muncul dari langit, yang tidak nampak dalam kehidupan sehari-hari. Yesus mengingatkan bahwa tanda itu saat ini sudah ada di sekitar mereka. Tanda yang dimaksudkan Yesus itu lebih besar daripada Raja Salomo yang dikenal karena kebijaksanaannya. Tanda tersebut jauh lebih besar dari Nabi Yunus. Orang Israel tidak menangkap maksud Yesus. Mereka sibuk mencari tanda yang sedang berbicara dengan mereka, yaitu Yesus sendiri. Saudara-saudara terkasih, Yesus adalah tanda akan kehadiran Allah bagi manusia. Yesus adalah Allah Putra yang menjelma menjadi manusia dan hidup di dunia selayaknya manusia berdarah daging. Allah Putra di dunia menghadirkan Allah Bapa. Segala sesuatu yang dikerjakan Yesus selama hidupnya di dunia menjadi tanda bahwa Allah mengasihi manusia. Allah menghendaki manusia merdeka dari penjajahan dosa. Orang Israel terkagum-kagum akan berbagai mujizat yang Yesus lakukan, seperti penggandaan roti, penyembuhan penyakit, bahkan menghidupkan orang mati. Mereka mencari Yesus untuk mengalami lagi mujizat yang Yesus lakukan. Orang Israel tidak mampu memahami bahwa mujizat itu hanyalah tanda, bukan tujuan utama karya Yesus di dunia ini. Keselamatan yang ditawarkan Allah kepada manusia melalui hidup, wafat, dan kebangkitan Yesus tidak ditangkap iman orang Israel. Menjadi tantangan iman bagi kita yang tidak hidup semasa dengan Yesus untuk sungguh beriman bahwa Yesus adalah tanda
yang dikirimkan oleh Allah sendiri. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita masih mencari tanda keselamatan di alam semesta? Mengapa kita tidak mencari keselamatan pada diri Yesus? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, keselamatan yang Engkau tawarkan sudah hadir dalam hidup kami sehari-hari di dunia. Melalui hidup, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Pada saat ini, keselamatan itu kami terima dalam sakramen Maha Kudus. Bukalah mata iman kami, agar semakin menghindari tanda-tanda keselamatan semu dan hanya mencari tanda keselamatan sejati dalam diri Yesus Putramu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.